Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eni Puji Lestari. Saya berasal dari Prodi PPKN semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura, Akulturasi, Adat, dan Hukum Islam. Langsung saja ya. Pulau Madura terletak di timur laut Pulau Jawa, tepatnya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km persegi. Pulau Madura didiami oleh suku Madura, yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa dan dihuni oleh beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, etnis Tionghoa, suku Sunda, dan suku Melayu. Masyarakat Madura masih sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan berbagai macam festival dan kesenian tradisional yang diadakan secara konsisten. Hal yang menarik dari budaya lokal perkawinan di Madura adalah suku Madura menganut pola residensi matrilokal, yang artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri atau mertua. Pola residensi matrilokal ini diyakini berasal dari budaya masyarakat Kampa di Indochina yang masuk ke deretan Madura antara tahun 4000 hingga 2000 sebelum Masehi. Tetapi sistem kekerabatan yang dianut di Madura adalah sistem kekerabatan bilateral dengan pola kekuasaan patriarkat, yang artinya laki-laki atau suami memiliki otoritas penuh terhadap perkembangan dan kelanjutan hidup perempuan atau istri dan anak-anaknya. Tapi ini tidak berlaku mutlak dan general untuk mayoritas pasangan suami istri suku Madura. Sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola nata lokal, yang artinya pasangan membangun rumah sendiri. Tetapi tetap selama beberapa waktu pasca menikah, pasangan suami istri di Madura akan bertempat tinggal di rumah istri atau mertua. Pola residensi matrilokal inilah yang kemudian melahirkan atau menghasilkan pola hunian tanian lanjeng atau halaman panjang. Konstruksi perkawinan matrilokal di Madura. Tradisi perkawinan matrilokal di Madura merupakan salah satu kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Pulau Madura. Karena adat perkawinan matrilokal tidak terlepas dengan konsep hunian tanian lanjeng dan kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam, maka mengetahui konstruksi keduanya menjadi sangatlah penting. Mari kita bahas secara bersama-sama tentang tanian lanjeng. Apa sih tanian lanjeng itu? Ada baiknya sebelum membahas tanian lanjeng, mari kita bahas tentang rumah pegun. Rumah pegun adalah model rumah asli orang Madura. Model rumah ini bisa dilihat pada bagian atap yang berbentuk joglo atau bagian sisi kiri dan kanan. Rumah dirancang menaik sekitar 20 derajat. Lalu pada bagian tengah atap dibuat menjulang tinggi. Next, kita bahas tanian lanjeng.
atau halaman panjang. Tanian lanjeng terbentuk lantaran adat masyarakat Madura setelah menikah adalah matri lokal uksori lokal atau suami ikut istri atau suami ikut serta tinggal di rumah istri yang ikut ibunya. Karena adat tersebut, anak pertama yang menikah dibangunkan rumah di sebelah timur Roma Tonggu atau rumah induk dengan dapur di depannya. Kemudian jika anak perempuan kedua menikah, maka anak perempuan juga dibangunkan rumah lengkap dengan dapur di sebelah timur rumah anak perempuan pertama. Dan begitu seterusnya. Dengan demikian, dari sebelah utara akan berbaris rumah-rumah yang jumlahnya sama dengan jumlah anak perempuan rumah Tonggu. Jika tanah yang dimiliki oleh orang tua Tonggu tidak cukup, maka ia akan berhenti di ujung timur dan akan membangunkan rumah untuk anak perempuannya di depan rumah ujung timur dengan menghadap ke sebelah utara, dan begitu seterusnya. Setelah membahas tentang Tanean Lanjeng, mari kita bahas kolaborasi hukum adat, terutama hukum adat di Madura dan hukum Islam. Madura tidak memapankan sistem matriarkat, sebab yang berkembang adalah pola kekuasaan patriarkat, yang artinya laki-laki lebih dominan daripada perempuan atau male dominan. Pada posisi yang demikian, pengaruh Islam sangatlah kuat menciptakan budaya tersebut. Di dalam Islam, laki-laki dipandang sebagai pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin untuk kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Tradisi Madura, laki-laki selain memberikan mahar juga wajib memberikan barang-barang tertentu atau dinamakan ben giben untuk diberikan kepada pihak perempuan pada saat lamaran berlangsung. Mahar merupakan ajaran Islam, pandangan mazhab Hanafi dan mazhab fikih, misal Maliki, Syafi'i dan Hambali yang menilai bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan kepada istri sehingga istri halal dan sah untuk meneruskan keturunan. Pandangan yang demikian juga sama seperti tradisi perkawinan di Madura. Mahar atau mas kawin tidak dipandang sebagai pemberian sukarela dari calon suami kepada istri. Mahar merupakan akad pemberian dari seorang calon suami kepada calon istri. Konsep pemberian mahar dan harta yang seperti inilah yang kemudian menjadikan perempuan Madura yang sudah menikah mendapat label Noro Patona Oreng, yaitu mengikuti kehidupan suami. Next, kita bahas kelebihannya secara bersama-sama. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami digambarkan sebagai sosok pemimpin keluarga dan pengambil keputusan. Peran istri tidak kalah penting, sebab akan menjadi penasehat dan teman bertukar pikiran yang akan mempengaruhi sebuah keputusan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Terlepas dari adanya perbedaan mengenai bagaimana seorang istri menghabiskan waktunya dengan berkarir di luar atau mengurus rumah dan keluarga, seorang istri akan menjadi ibu sekaligus sekolah pertama bagi anak-anaknya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kelebihan hukum adat yang ada di Madura adalah seorang istri harus patuh terhadap suami. Tingkatan bapak di atas ibu secara struktural. Ini diartikan dengan bapak memiliki posisi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya.
Sedangkan penempatan ibu di posisi kedua diartikan bahwa perempuan berada di bawah hegemoni laki-laki. Setelah kita membahas tentang kelebihannya, mari kita bahas tentang kelemahannya. Memang harus diakui ada tradisi dan budaya di Madura cenderung berpihak kepada kepentingan laki-laki ketimbang pada perempuan. Oleh karena itu diperlukan upaya dan kerjasama secara bersama-sama untuk mendorong kesetaraan dan persamaan martabat kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Melestarikan sebuah tradisi, khususnya tradisi perkawinan matri lokal suku Madura yang tercermin dalam hunian tanian lanjeng dan kolaborasi hukum adat dan hukum Islam, sehingga menimbulkan hegemoni kuasa laki-laki atas perempuan, membutuhkan perspektif baru yang lebih adil antara gender agar tata laku, nilai, sikap, dan cara pandang hidup masyarakat Madura terasa adil untuk semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya bias gender. Di balik sebuah kelebihan terdapat pula kekurangannya. Kekurangan selanjutnya adalah ketika seorang laki-laki menikahi perempuan suku Madura, maka laki-laki harus mengikuti perempuan untuk menetap di rumah perempuan. Menurut pendapat saya, hal tersebut juga memberatkan seorang perempuan atau istri, karena tidak setiap orang tua dari pihak perempuan atau istri memiliki tanah yang cukup luas untuk dibangunkan rumah baru ketika memiliki adik perempuan yang telah menikah juga. Seharusnya seorang laki-laki turut berperan untuk membangun rumah dan menyiapkan tanah bersama istrinya. Namun, tentu itu semua tidak terlepas dari upaya untuk melestarikan sebuah tradisi, khususnya tradisi perkawinan matri lokal suku Madura.